Halo semua, perkenalkan nama saya William Dwi Citro dengan NIM 2509096022. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu azas-azas atau prinsip dalam perancangan arsitektur. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa itu definisi dari azas perancangan arsitektur. Definisi dari azas perancangan arsitektur sendiri adalah pedoman atau dasar-dasar pemikiran logis yang menjadi landasan dan panduan bagi arsitek dalam proses merancang sebuah bangunan, yang dimana gunanya itu untuk menghasilkan rancangan bangunan yang tidak hanya memiliki fungsi, namun juga estetika. Masuk ke azasnya, yaitu yang pertama adalah azas penekanan atau emphasis. Azas penekanan merupakan sebuah perwujudan suatu objek yang memiliki kesan yang lebih mencolok daripada yang lainnya dan menjadi pusat perhatian. Tujuan dari azas penekanan ini yaitu untuk mengarahkan pandangan atau perhatian dari audiens pada objek tertentu sebagai titik fokus dalam suatu karya seni atau yang di sini kita bicarakan ialah bangunan, lalu menghindari kebosanan dengan menciptakan perbedaan antara elemen sehingga karya seni atau bangunan tersebut terlihat segar dan menarik. Dan meskipun berfokus pada satu objek, penekanan ini juga membantu menciptakan suatu keseimbangan visual. Contoh bangunan yang memiliki azas penekanan ini ialah gedung dari Bella Vision Cottage Company. Penekanan tersebut dapat dilihat dari bagian bangunan yang berada di tengah, yang dimana bagian bangunan tersebut memiliki warna yang berbeda, serta bentuk dan tinggi yang berbeda dari kedua bagian bangunan yang menghimpitnya. Lalu yang kedua ialah azas kesatuan atau unity. Azas kesatuan ini ialah azas yang membuat suatu unsur-unsur dalam karya seni itu dapat saling berkaitan, melengkapi, dan menyatu secara harmonis untuk menciptakan kesan utuh, terpadu, dan tidak tercerai-berai. Tujuan dari azas kesatuan ini yaitu tentu saja untuk menciptakan keindahan visual, karena suatu elemen yang ada dalam karya seni atau bangunan yang menyatu dan terhubung dapat menghasilkan komposisi yang indah dan memikat mata penonton. Lalu juga memberikan kesan yang utuh, yang terpadu dan terhindar dari adanya kekacauan. Contoh bangunan yang memiliki azas kesatuan ini ialah gedung kampus BINUS yang berada di Alam Sutera, yang dimana tiap elemen-elemen yang ada di dalam gedung tersebut memiliki tinggi yang berbeda-beda, namun tetap dapat menyatu dan menciptakan kesan yang estetis. Lanjut, yang ketiga yaitu azas keseimbangan atau balance. Azas keseimbangan adalah penataan elemen-elemen visual agar elemen-elemen tersebut memiliki bobot visual yang sama dan stabil, sehingga suatu karya memiliki kesan yang nyaman dipandang dan harmonis secara visual. Tujuan dari azas keseimbangan ini ialah untuk menciptakan rasa stabilitas dan harmoni dalam suatu karya seni atau bangunan. Lalu juga azas keseimbangan ini dapat membantu mengarahkan mata pengamat dalam melihat karya seni, baik 2 atau 3 dimensi. Contoh bangunan yang memiliki azas keseimbangan ini ialah bangunan Blossoming Dubai, yang dimana elemen dalam bangunan tersebut dibentuk dengan melingkar layaknya suatu tangkai bunga. Namun tiap elemen yang melingkar tersebut tetap stabil dan seimbang. Tidak ada yang lebih melingkar atau tidak ada yang lebih panjang, dan bangunan tersebut memiliki kesan yang harmonis. Lalu yang keempat ialah azas kontras. Azas kontras ini adalah penggunaan perbedaan yang mencolok antara elemen-elemen dalam suatu desain atau karya, seperti perbedaan dari warna, ukuran, bentuk, dan tekstur. Tujuan dari azas kontras ini ialah agar suatu desain dari karya tidak membosankan dan lebih menarik, dan bisa menarik perhatian dari pengamat. Contoh bangunan yang memiliki azas kontras ini ialah bangunan Ebisu East Gallery di Jepang, yang dimana kontras dari bangunan ini ada pada retakan di tengah bangunan, seolah-olah menciptakan perbedaan gaya bangunan, yaitu gaya bangunan masa lalu dan gaya bangunan modern. Yang kelima ialah azas proporsi atau proportion. Azas proporsi ialah suatu perbandingan harmonis antara ukuran satu elemen dengan elemen lainnya, sehingga menghasilkan suatu tampilan desain yang seimbang, wajar, dan enak untuk dipandang. Tujuan dari azas proporsi ini ialah
untuk menciptakan harmoni dan keseimbangan antar elemen dalam suatu desain atau karya, lalu dapat meningkatkan nilai estetika dan mengatur kualitas visual. Contoh dari bangunan yang memiliki asas proporsi ini adalah bangunan Katedral Köln yang berada di Jerman, yang dimana proporsi yang seimbang tersebut dapat terlihat dari dua menara katedral yang sama-sama memiliki tinggi dan bentuk yang sama, sehingga menciptakan kesan katedral yang megah. Dan yang terakhir adalah azas runtutan atau sequence. Azas runtutan ini adalah suatu pengulangan unsur-unsur atau pengaturan objek secara teratur yang menciptakan pergerakan visual atau harmoni dalam suatu karya seni atau bangunan. Tujuan dari azas runtutan ini adalah yaitu dapat menciptakan harmoni dan keteraturan dari elemen-elemen yang ada dalam suatu desain atau karya seni. Lalu juga azas runtutan ini dapat mengarahkan pandangan dari pengamat, dan juga azas runtutan ini dapat memberikan kesan gerakan, sehingga karya seni atau bangunan tersebut tidak terasa statis dan memberikan energi visual. Contoh bangunan yang memiliki azas runtutan ini adalah bangunan Lebels Berlin II di Jerman, yang dimana jendela-jendela dari bangunan ini memiliki irama atau runtutan yang sama, yaitu bergelombang, sehingga bangunan tersebut terkesan lebih dinamis. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, terima kasih.